Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Al-Mata. Perkenalkan, nama aku Denisa Diolhan. Di video kali ini aku akan menyampaikan materi mengenai kekeliruan tentang BK atau bimbingan konseling. Di sini ada beberapa pendapat tentang orang-orang mengenai bimbingan konseling itu sendiri. Ada berbagai yang menganggap bahwa bimbingan konseling itu disamakan seperti psikologis atau apa. Nah, di video ini kita akan mengulik sedikit presentasi dari kelompokku kemarin ya. Oke. Sebelum kita membahas tentang kekeliruan dari bimbingan konseling itu sendiri, di sini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari bimbingan konseling. Apa sih itu bimbingan konseling? Bimbingan dan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Menurut Rahman Natawijaja, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu, kepada orang ahli, kepada seseorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan Prayitno dan Erman Anti mengartikan konseling sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah atau bisa disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien, diberikan solusi gitu. Kemudian kekeliruan bimbingan konseling. Prayitno 2003 telah mengidentifikasi 15 kekeliruan pemahaman orang dalam melihat bimbingan dan konseling. Ada beberapa orang yang melihat bimbingan dan konseling itu disamakan atau dipisahkan sama sekali dari pendidikan. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bimbingan dan konseling adalah identik dengan pendidikan, sehingga sekolah tidak perlu lagi bersusah payah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling karena dianggap sudah implisit dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian pendapat yang kedua yaitu ada orang yang menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater. Dalam hal-hal tertentu memang terdapat persamaan antara pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter dan psikiater, yaitu sama-sama menginginkan konseli atau pasien terbebas dari penderitaan yang dialaminya. Dokter dan psikiater bekerja dengan orang sakit, sedangkan konselor bekerja dengan orang yang normal atau sehat, namun sedang mengalami masalah. Sementara bimbingan dan konseling memberikan cara-cara pemecahan masalah secara konseptual melalui perubahan orientasi pribadi, penguatan mental atau psikis, modifikasi perilaku, pengubahan lingkungan, serta upaya-upaya perbaikan dengan teknik-teknik khas bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga yaitu bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah yang bersifat insidental. Pekerjaan bimbingan dan konseling dilakukan berdasarkan program yang sistematis dan terencana, yang di dalamnya menggambarkan sejumlah pekerjaan bimbingan dan konseling yang bersifat proaktif dan antisipatif, baik untuk kepentingan pencegahan, pengembangan maupun penyembuhan atau pengentasan. Kemudian yang keempat yaitu bimbingan dan konseling dibatasi untuk siswa tertentu saja, hanya untuk beberapa siswa. Bimbingan dan konseling tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kelebihan tertentu saja, namun bimbingan dan konseling harus dapat melayani seluruh siswa. Setiap siswa berhak dan mendapat kesempatan pelayanan yang sama, jadi dalam arti tidak dibeda-bedakan, ya semua sama rata melalui berbagai bentuk pelayanan bimbingan dan konseling yang tersedia.
Kemudian yang kelima yaitu bimbingan dan konseling dianggap semata-mata. Sebagai proses pemberian nasihat, bimbingan dan konseling bukan hanya bantuan yang berupa pemberian nasihat. Pemberian nasihat hanyalah merupakan sebagai kecil dari upaya-upaya bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling menyangkut seluruh kepentingan klien dalam rangka pengembangan pribadi klien secara optimal. Jadi tidak hanya diberikan nasihat-nasihat saja ya, namun diberikan upaya-upaya yang terkait dengan masalah si konsulen juga. Kemudian yang keenam yaitu pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama atau gejala saja. Pada umumnya, usaha pemberian bantuan memang diawali dari gejala yang ditentukan atau keluhan awal yang disampaikan konselor. Namun seringkali justru konselor mengejar dan mendalami gejala yang ada, bukan inti masalah dari gejala yang muncul. Misalkan menemukan siswa dengan gejala sering tidak masuk kelas. Pelayanan dan pembicaraan bimbingan dan konseling masalah berbuat sesuatu pada persoalan tidak masuk kelas, bukan menggali sesuatu yang lebih dalam di balik tidak masuk kelasnya. Nah, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kekeliruan pandangan tentang bimbingan konseling. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.